Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Sabila yang dirahmati Allah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memperkenankan kita banyak kemudahan-kemudahan di dalam hidup, diberikan kesehatan, diberikan usia untuk senantiasa bisa bersilaturahmi dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada qudwah hasanah kita, baginda tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada sore hari ini insya Allah materi yang akan kita bahas adalah mengenai mulai dari rumah untuk masa depan anak yang lebih cerah. Ketika kita berbicara rumah, berarti di sini ada sebuah peran penting keluarga, terutama ayah dan ibu. Ayah dan ibu dalam membentuk masa depan anak sejak usia dini sampai anak dewasa gitu ya. Rumah sebagai tempat ternyaman, sebagai sekolah pertama bagi seorang anak. Rumah adalah tempat pertama seorang anak belajar berbicara, kemudian bersikap, berperilaku, kemudian anak mengenal kasih sayang, mengenal kejujuran, mengenal tanggung jawab, mengenal etika gitu ya. Nilai-nilai dasar yang ditanamkan sejak kecil itu berawal dari rumah. Orang tua di sini adalah sebagai guru pertama dan utama dalam kehidupan seorang anak. Ayah laksana kepala sekolah gitu ya yang membuat program bagaimana program-program tersebut sesuai dengan visi misi yang ingin dibentuk oleh keluarga tersebut. Dan ibu di sini adalah sebagai madrasatul ula atau sebagai guru yang nantinya akan terjun langsung dalam proses pendidikan terhadap anak-anak. Peran ayah dan bunda sangat penting, apalagi ketika dalam pembentukan sebuah kurikulum keluarga. Karena ketika kita akan mencetak sebuah generasi, kita harus sebagai orang tua itu harus memiliki dulu visi, misi, kemudian kurikulum keluarga yang akan dibangun untuk anak-anak kita itu seperti apa. Jadi ketika kita punya visi, misi, kemudian kita juga punya kurikulum keluarga, maka pola asuh orang tua akan lebih terarah kepada anak-anaknya. Karena ketika kita tanpa ada pedoman dalam pola asuh anak, tentu akan kebingungan harus bagaimana anak menyikapinya, harus bagaimana stimulus yang diberikan dari mulai misalnya di dalam kandungan sampai anak lahir, kemudian sampai anak menjelang dewasa gitu ya. Jadi bagaimana peran penting seorang ayah dan ibu membuat visi misi keluarga yang berkarakter kuat, yang memiliki akidah yang baik, sehingga tersusunlah sebuah kurikulum keluarga yang disesuaikan dengan kondisi daripada keluarga tersebut. Kemudian selain rumah sebagai sekolah pertama bagi seorang anak, ternyata rumah juga merupakan pondasi masa depan gitu ya, yang ditanamkan kepada anak-anak. Jadi ketika anak-anak mengalami tumbuh kembang,
anak-anak tersebut harus memiliki pondasi yang kuat. Karena ketika anak-anak memiliki pondasi yang kuat, maka anak-anak tidak akan gampang terwarnai di luar. Karena sejatinya sudah terwarnai di rumah. Jadi, ketika anak-anak yang sudah terwarnai di rumah, maka ia tidak akan terwarnai dengan warna apapun di luar. Karena pondasi yang diberikan oleh orang tua di rumah sudah kuat dari dalam rahim ketika mengandung sampai anak menjelang dewasa gitu. Nah, di sini ketika kita membicarakan pondasi masa depan yang dibentuk di rumah, berarti ada berkaitan dengan pola asuh. Pola asuh yang seperti apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Tentunya pola asuh positif yang mengedepankan misalnya komunikasi yang hangat dan terbuka, kemudian memberikan teladan yang baik bukan hanya perintah. Selanjutnya, menghindari kekerasan fisik dan verbal dalam mendidik anak. Ketika anak mengalami rasa nyaman di rumah, insya Allah dia tidak akan mencari kenyamanan di luar. Karena ayah bunda bisa membersamai mereka dengan hangat dan terbuka. Kebutuhan sosial emosionalnya sudah terpenuhi sejak sejak dini gitu. Jadi ketika misalnya anak membutuhkan sesuatu hal yang nyaman, dia akan kembali mencari kepada orang tuanya, bukan mencari kepada hal-hal di luar yang notabene di sini adalah terhadap pergaulan-pergaulan yang mungkin sangat kita khawatirkan pada zaman sekarang ini. Kemudian selain pola asuh yang positif, pondasi yang penting dibentuk di rumah ini adalah juga mengenai pemenuhan kebutuhan dasar anak. Jadi kita mungkin terkadang berpikir bahwa kebutuhan dasar anak itu cukup dengan kebutuhan fisik, misalnya makanan sehat, anak diberikan tidur yang cukup, kemudian anak diberikan perlindungan yang nyaman gitu, segala macam kebutuhan anak terpenuhi. Nah, ternyata pemenuhan kebutuhan dasar anak itu tidak hanya kebutuhan fisik, tetapi anak juga memerlukan kebutuhan emosional, dan kebutuhan spiritual. Jadi, tiga faktor ini merupakan hal yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Selain tadi disebutkan kebutuhan fisik, nah di sini ada yang namanya kebutuhan emosional. Jadi bagaimana anak harus terpenuhi rasa kasih sayangnya, kemudian rasa amannya, kemudian penghargaan. Jadi ketika mangkuk-mangkuk kebutuhan emosionalnya terpenuhi, anak tidak akan mencari lagi di luar. Ketika kita memberikan kasih sayang yang full di rumah, anak tidak akan mencari lagi kasih sayang di luar. Kemudian ketika kita memberikan rasa aman di dalam rumah, anak juga tidak akan mencari-cari di luar ketika ia mengalami sebuah kekhawatiran yang besar gitu ya. Dan kemudian ketika misalnya kita sebagai orang tua senantiasa menghargai anak, senantiasa memberikan penghargaan kepada anak, maka ia juga tidak perlu mendapatkan atau mencari-cari penghargaan di luar. Ingin diakui, ingin istilahnya itu eksistensinya dilihat oleh orang. Jadi ketika anak terpenuhi kebutuhan emosionalnya, maka ia akan menjadi pribadi yang lebih teguh ketika mulai bergerak atau bersosialisasi dengan teman-temannya di luar. Selanjutnya adalah kebutuhan spiritual, seperti pembiasaan ibadah, kemudian nilai agama dan moral, yang tentunya ini menjadi basic yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Bagaimana kita menanamkan istilahnya itu pembiasaan-pembiasaan dalam berdoa, mengenalkan keberadaan Sang Pencipta,
lewat rasa syukur, kemudian menerapkan karakter-karakter yang baik sebagai penerapan dari nilai agama dan moral. Nah, jika hal ini sudah terbiasa sejak usia dini dan diterapkan di dalam rumah, ketika anak-anak keluar pun ia akan membentengi dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Filter yang kuat sudah tertanam di dalam diri anak, sehingga ketika anak menemukan hal-hal yang tidak positif di luar, ia akan menyaring dulu. Mungkin misalnya anak tersebut tersibgoh ya gitu atau terwarnai. Tetapi ketika dia memiliki filter yang baik, anak tersebut akan bertanya kepada orang tuanya. Misalnya, "Ayah, Ibu, ini apa?" Gitu. Karena mungkin di rumahnya tidak dia dapatkan atau tidak dia dengar. Nah, lewat pembicaraan atau diskusi dengan ayah dan bundanya, anak akan mengetahui bahwa, oh hal ini itu tidak boleh, oh hal ini itu jangan dilakukan. Ketika kita senantiasa mengadakan diskusi atau senantiasa mendengarkan cerita-cerita yang anak sampaikan kepada kita, maka secara otomatis kebutuhan-kebutuhan secara emosional, secara spiritual yang diperoleh anak dari orang tua itu bisa terpenuhi dengan sempurna. Sehingga anak tersebut, kembali lagi tadi, dia akan pertama memiliki pondasi yang kuat, yang kedua memiliki filter yang baik, dan yang ketiga anak akan tumbuh menjadi anak yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi tanpa terwarnai di lingkungannya. Untuk selanjutnya, bagaimana peran orang tua dalam perkembangan anak? Di sini kita bisa menggarisbawahi bahwa anak itu sejatinya harus belajar mengelola emosi melalui interaksi dengan orang tua. Anak harus diajari berekspresi gitu ya, misalnya bagaimana tentang rasa sedih, bagaimana tentang rasa bahagia, bagaimana tentang rasa kecewa. Anak itu harus tahu ekspresi-ekspresi yang ada di dalam kehidupan gitu ya. Terus kemudian lingkungan keluarga yang stabil itu cenderung akan lebih dominan dalam membantu anak membentuk kepercayaan dirinya dan empatinya gitu. Jadi karakter-karakter baik ini yang sejatinya, dari hal-hal yang sederhana yang diberikan oleh orang tua, ternyata berpengaruh sangat signifikan bagi, anak-anak ketika nanti setelah dewasa ia bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Begitupun ketika orang tua senantiasa memberikan stimulus-stimulus yang tepat di setiap fase, kehidupan anak, misalnya ketika kecil melalui proses bermain, kemudian membaca bersama, kemudian bercerita, tanya jawab gitu ya. Kemudian ketika anak menginjak dewasa, anak sering diajak berdiskusi, kita itu memposisikan sebagai sahabat bagi anak, bukan sebagai istilahnya itu orang yang usianya lebih tinggi yang cenderung mendoktrin terhadap apa-apa yang menjadi, kebutuhan atau keinginan anak gitu ya, seperti itu. Jadi, orang tua yang terlibat aktif di dalam pembelajaran anak, justru cenderung akan melahirkan anak yang lebih siap secara akademik gitu. Terkadang kan kita banyak menuntut, anak harus bisa sholat, anak harus pintar, anak harus baik. Sedangkan, role modelnya sendiri mungkin kita sebagai orang tua kurang terlibat aktif dalam, istilahnya itu penanaman hal-hal yang tadi ingin distimulus kepada anak. Kita ingin anak rajin sholat, tetapi kitanya sendiri misalnya hanya menyerahkan anak itu dididik oleh orang lain. Tidak ada peran sama sekali dalam, dalam diri kita sebagai orang tua yang sebagai figur bahwa anak itu akan bangga ketika misalnya kita sebagai orang yang
pertama mengajarkan anak, misalnya tentang beribadah, kemudian tentang bagaimana berbuat baik, kemudian tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai dasar yang seharusnya memang itu tumbuh sejak kecil hingga dewasa. Jadi sejatinya ketika ada hal-hal yang misalnya banyak gejolak gitu ya yang terjadi pada diri anak di kehidupan dewasa, itu sebetulnya bisa kita lihat dari sebagaimana besar peran orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Karena sejatinya orang tua yang terlibat aktif dalam proses tumbuh kembang anak dari fase, usia dini sampai anak dewasa, itu akan mengalami atau akan memiliki sebuah perbedaan yang sangat terlihat gitu ya. Jadi anak menjadi percaya diri, kemudian anak lebih siap untuk berkompetensi, berkompetisi gitu ya. Karena memang sebagai dasar dari mangkuk-mangkuk yang dibutuhkan, kebutuhannya itu telah terpenuhi. Kemudian selain peran, kita juga akan mengupas tentang bagaimana nih tantangan di dalam keluarga yang sekarang ini termasuk kategori keluarga, modern gitu ya, di mana, eee, kedudukan ayah dan ibu itu menjadi orang yang super sibuk. Ayah bekerja, ibu bekerja. Nah, bagaimana posisi anak pada keluarga modern ini tentang, penerapan aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh seorang anak. Misalnya, karena kurangnya waktu, kebersamaan dengan anak karena kesibukan kerja dari orang tua, kemudian ada lagi sekarang lebih kepada gadget dan media digital yang menggantikan komunikasi secara langsung, kemudian lingkungan sosial yang selalu, tidak mendukung pada nilai-nilai yang telah diterapkan di dalam keluarga. Jadi, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga masa kini itu harus menjadi sebuah perenungan gitu ya. Ketika ayah dan ibunya misalnya terlalu sibuk dengan bekerja gitu. Jadi kita tetap harus mempunyai waktu luang, waktu yang betul-betul efektif, waktu yang betul-betul kualitasnya itu bisa menguatkan bonding antara orang tua dan anak. Kita harus memiliki hal itu. Entah itu ketika misalnya pagi hari sarapan bersama atau misalnya ketika malam hari, ketika berkumpul harus ada momen-momen kebersamaan orang tua dengan anak yang melibatkan pada proses pendampingan di rumah. Kemudian harus ada kesepakatan juga ketika misalnya setelah berkumpul di rumah tentang penggunaan gadget, misalnya diatur gitu. Kemudian, ketika lagi berkumpul mah mohon maaf, HP-nya atau gadgetnya disimpan. Jadi kita bisa ngobrol nih apa yang misalnya sedang dirasakan oleh anak-anak kita, atau misalnya kita juga sebagai orang tua bisa memposisikan sebagai sahabat, sehingga anak itu akan nyaman bercerita tentang hal-hal yang telah mereka alami di luaran sana gitu. Karena bagi seorang anak terkadang apa yang dialami di luar itu sangat berat gitu, walaupun dalam kacamata seorang ayah dan ibu mah, "Ah, itu mah hal sepele." Tapi bagi seorang anak, ketika ceritanya didengarkan, ketika hal-hal yang membuat, dia khawatir kita sangat respect. Nah, hal itu tuh akan membentuk sebuah bonding antara orang tua dan anak menjadi lebih kuat. Kemudian kita juga harus memiliki strategis yang praktis gitu ya, di rumah itu tidak hanya misalnya bagaimana nih mencari solusi atau misalnya dengan tadi tantangan sebagai keluarga, yang modern gitu, seperti itu. Jadi kita memang harus memiliki atau setiap keluarga kan tentu berbeda ya, ada yang strategisnya A, plannya B, C, tetapi kembali lagi kita yang mengetahui kondisi keluarga kita seperti apa gitu. Nah, salah satu contoh di mana tadi peran orang tua gitu terhadap keluarga-keluarga modern yang super sibuk ini memang harus membuat strategis gitu. Kayak misalnya tadi yang saya sebutkan bahwa kita harus
meluangkan waktu berkualitas dengan anak, kemudian harus bangun rutinitas harian yang mendidik seperti tadi, makan bersama, berdoa bersama, membaca buku, berbagi cerita. Kemudian kita juga harus melibatkan anak dalam berbagai kegiatan rumah tangga sesuai usia untuk menumbuhkan, tanggung jawab. Setelah itu harus kita ciptakan juga budaya dialog di rumah, misalnya tanyakan pendapat anak seperti apa yang menjadi keinginannya, kemudian apa yang menjadi harapannya gitu. Jadi setelah itu bangun komunikasi, kemudian bersosialisasi dengan baik di rumah, nah itu menjadi sebuah kunci yang cukup untuk menanamkan, dalam diri anak bahwa anak nyaman, anak merasa bahagia, anak merasa happy, anak merasa ceria gitu ya, seperti itu. Karena, sejatinya terkadang kita kan sebagai orang tua itu punya harapan yang tinggi terhadap anak. Anak kita ingin memiliki masa depan, yang cerah gitu ya, di kemudian hari. Tetapi terkadang kita lupa gitu, apa peran kita di rumah yang bisa mengantarkan anak-anak menuju titik awal kesuksesannya. Ketika misalnya, tadi kembali lagi di dalam rumah itu senantiasa ada penanaman akidah, pengenalan tentang rasa syukur kita kepada Sang Maha Pencipta, tempat cinta ditumbuhkan, kemudian nilai dan karakter yang baik pertama kali ditanamkan. Jadi, rumah itu menjadi lingkungan yang positif dan mendukung anak-anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat, kemudian bahagia, dan siap menghadapi masa depan yang lebih baik. Jadi tidak ada lagi, anak-anak harus dimasukkan, oleh bapak KDM ya ke barak-barak, kemudian tidak ada lagi anak-anak yang harus ditakuti A, B, C gitu, sehingga anak-anak bisa istilahnya itu bisa lebih relatif nurut gitu kepada orang tuanya. Jadi, sekali lagi bahwa ketika orang tua berperan di dalam tumbuh kembang anak, ketika keberadaan orang tua ada di dalam, pola asuh anak, ketika orang tua selalu menjadi teladan bagi anak, insya Allah anak akan menjadi pribadi yang tidak susah untuk diatur, tidak istilahnya itu kita tidak akan kebingungan dalam setiap fasenya, karena step by step dalam pemenuhan aspek-aspek yang harus diberikan kepada anak itu sudah terpenuhi dari mulai dia kecil sampai ia menjadi dewasa. Bila kita mengkaji, di dalam Al-Quran tentang peran orang tua dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak. Nah, di sini bisa kita lihat ada di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka." Jadi di sini mengandung sebuah makna bahwa orang tua itu harus memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga dan mendidik keluarganya gitu ya, supaya keluarganya terhindar dari keburukan dunia maupun akhirat. Jadi di sini sangat, jelas sekali bahwa pendidikan itu dimulai dari rumah, terutama dalam hal penanaman akhlak dan keimanan. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan 17 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat ia memberi pelajaran kepadanya, 'Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.'" Itu adalah ayat ke-13, kemudian selanjutnya ayat ke-17 yang artinya, "Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang baik dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Jadi di sini Lukman sebagai ayah
memberikan sebuah teladan bagaimana menanamkan nilai tauhid, akhlak, dan tanggung jawab sosial kepada anak sejak dini gitu ya. Jadi peran, eee, orang tua yang ada di rumah itu sangat jelas, bukan hanya peran ibu, tetapi harus ada sosok ayah yang istilahnya itu memberikan sebuah pendidikan, apalagi pendidikannya di sini adalah pendidikan yang sangat basic, yaitu menanamkan nilai tauhid, akhlak, dan bertanggung jawab sosial kepada anaknya, gitu ya. Jadi tadi di awal sudah, saya sampaikan bahwa ayah dan ibu itu harus ketika sudah memiliki anak itu harus membuat nih kurikulum keluarganya harus seperti apa gitu, yang nantinya akan sesuai untuk, anak-anaknya gitu. Jadi kita ketika mempunyai anak tidak asal saja mengalir aja seperti air, tapi kita harus mempunyai pedoman selain Al-Quran yang kita pegang, kita juga harus memiliki sebuah kurikulum. Kalau di sekolah itu kan guidance untuk, segala macam, misalnya untuk stimulus, untuk indikator, dan lain sebagainya, itu kan berada di dalam kurikulum. Bagaimana kita menentukan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dari indikator-indikator yang dipelajari itu ada di dalam kurikulum. Nah, begitupun di rumah gitu. Jadi kita, harus memiliki, kurikulum. Lukman sendiri itu sudah memberikan contoh bahwa Lukman adalah salah satu figur seorang ayah yang memiliki kurikulum untuk pendidikan putra-putrinya. Selanjutnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, "Dan hendaklah takut kepada Allah, wahai orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka." Nah, ayat ini mengingatkan lagi menjadi tafakur kepada kita sebagai orang tua bahwa harus mempersiapkan anak-anaknya menjadi generasi yang baik secara fisik, mental, maupun spiritual, bukan generasi yang lemah. Makanya di dalam, kehidupan modern sekarang kan terkenal dengan adanya tipe kecerdasan spiritual, tipe kecerdasan, apa namanya, intelligence, dan kecerdasan, apa namanya, sosial emosional gitu ya, seperti itu. Jadi kecerdasan-kecerdasan ini harus dipupuk, anak-anak kita harus kuat, karena ketika kita meninggalkan generasi kita dalam keadaan yang lemah, akan bagaimana nanti, eee generasi selanjutnya jika kondisinya sangat lemah gitu ya, baik itu lemah secara akidah, baik itu lemah secara, karakter gitu. Tetapi ketika kita mempunyai tanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu, memiliki visi misi bahwa kita harus mendidik generasi yang lebih baik, nah berarti kita itu membantu untuk menciptakan peradaban yang lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 yang artinya, "Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.'" Nah, di sini adalah peran sebuah doa orang tua yang memohon kepada Sang Maha Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya anak-anaknya menjadi sumber kebahagiaan dan ketakwaan. Yang artinya masa depan anak yang cerah itu harus dimulai dari keluarga yang bertakwa dan mendidik dengan cinta dan nilai-nilai agama, gitu ya, Masya Allah. Sangat-sangat, mengingatkan kita gitu bahwa sejatinya dengan ikhtiar tadi kita yang maksimal, membuat kurikulum, membuat visi misi yang istilahnya itu yang kuat dengan secara karakter yang baik, tetapi kita juga harus menengadahkan tangan kepada Sang Pencipta yang telah memberikan kita amanah seorang anak gitu ya. Jadi, mmm, ada jalur langit yang harus kita tempuh selain jalur-jalur keduniaan. Nah, ini apalagi seorang ibu gitu doanya itu
sangat makbul kepada putra-putrinya gitu. Apalagi ketika doanya ini dilaksanakan oleh ayahnya juga gitu, seperti itu. Ini sebagai langkah yang harus senantiasa kita maksimalkan bagaimana kita berperan sebagai orang tua yang selalu ada untuk anak, walaupun kita sibuk gitu. Nah, selain itu juga kita harus memberikan sebuah kekuatan secara spiritual kepada anak, yaitu lewat doa yang kita panjatkan supaya Allah senantiasa membimbing, kemudian mengarahkan anak-anak kita kepada jalan-jalan yang lurus. Walaupun mungkin suatu saat anak kita belok sedikit ke kanan, belok sedikit ke kiri gitu. Tetapi ketika doa orang tua senantiasa menyertai perjalanan anak-anak, insya Allah itu akan menjadi kompas yang menarik kembali anak ketika anak mulai sedikit melenceng dari jalur yang seharusnya mereka lewati. Nah, sahabat Sabila, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana peran orang tua yang begitu sangat penting dalam kehidupan anak-anak untuk membentuk anak-anak yang lebih bahagia, lebih ceria, lebih empati, lebih menghargai orang lain di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang belum menjadi orang tua siap-siap mempersiapkan dengan ilmunya, yang sudah menjadi orang tua pun sama terus belajar gitu karena tanpa itu semua tidak ada sekolahnya khusus orang tua gitu, yang ada adalah bagaimana keinginan kita terus semangat mencari ilmu, menambah pengetahuan, apalagi sekarang itu banyak sekali yang bisa kita cari gitu ya, konten-konten yang istilahnya itu, tentang parenting, tentang pendidikan anak sangat banyak, asalkan ada keinginan kita untuk terus belajar dan belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, hapunten, bilih banyak sekali kekurangan dan, kalepatan gitu, karena sejatinya kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Mangga bilih ada yang mau didiskusikan atau mungkin ada yang mau menambahkan, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.